Yohanes 17 ayat 3, berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ayat ini sering diperdebatkan oleh agama lain, karena di dalam ayat ini ada kata, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, tanpa memperhatikan kalimat pertama yang berkata, "Inilah hidup yang kekal itu." Padahal dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 sudah dikatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya, dan firman itu adalah Allah. Bukankah firman itu adalah jiwa dari Allah itu sendiri? Bukankah firman itu adalah gambar dari Allah itu sendiri? Bukankah firman itu adalah Allah? Kalau ayat-ayatnya dimultilasi dari satu pasal, sudah pasti arti ayatnya akan keluar dari arti yang sebenarnya. Ayat ini hanya salah satu dari 26 ayat yang diucapkan Yesus ketika ia mendoakan murid-muridnya. Secara lengkap, doa Yesus ini tertulis pada Yohanes 17 ayat 1-26. Beberapa ayat tentang keberadaan Yesus di ayat sebelum dan sesudahnya, di pasal yang sama. 1. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal, kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Artinya, Yesus adalah penguasa atas segala yang hidup, yaitu Tuhan, dan manusia adalah milik-Nya. Ia di dalam ayat ini adalah Yesus sebagai anak manusia, yang akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Allah berikan kepadanya, melalui darah-Nya. 2. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat ini memberitahukan bahwa Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Allah dari sejak sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah ada sejak awal bersama Bapa. 3. Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau milik Yesus adalah milik Allah dan milik Allah adalah milik Yesus, berarti Yesus dan Allah adalah esa. Penjelasan doa Yesus, khususnya Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3 di atas terdiri dari dua anak kalimat yaitu, pokok kalimat dan kalimat penjelasan. 1. Inilah hidup yang kekal itu. 2. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertama, kata inilah pada ayat itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Artinya, Yesus adalah sumber hidup kekal. Yohanes 17 ayat 2 sudah berkata bahwa ia telah diberi kuasa atas segala yang hidup, dan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah diberikan oleh Bapa. Di beberapa ayat lainnya juga mengatakan bahwa Yesus adalah sumber hidup kekal. Bisa dibaca di Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 6 ayat 27, Yohanes 5 ayat 39-40, seperti berikut. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Maksud anak di ayat ini adalah Yesus. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Maksud anak manusia di ayat ini juga adalah Yesus sebagai manusia. Yohanes 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci,
Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kedua, tentang kalimat penjelasan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dan Allah tidak bisa dipisahkan, sebab Yesus dan Bapa adalah esa. Yohanes 10 ayat 30. Yesuslah yang menyatakan keberadaan Bapa. Dengan mengenal Yesus berarti mengenal Bapa, atau Allah. Yesus berkata, "Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Kalau Yesus adalah sumber hidup kekal, bukankah Dia adalah Tuhan? Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa, atau Allah, bukankah Dia adalah gambar Allah? Melihat Yesus berarti melihat Bapa, atau Allah, bukankah Dia adalah Allah? Mengapa Anda tidak paham dan mengenal Yesus bahwa Ia berasal dari Roh Allah? Yesus Kristus adalah utusan Bapa di surga yang berada di alam roh. Yesus adalah firman-Nya, yang datang ke alam nyata, melalui proses inkarnasi di dalam rahim Maria. Firman-Nya itu adalah gambar Allah, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya.